Disutradarai oleh Kim Stambul, film satu ini mengangkat kisah perzombian yang bermula dari racikan jamu awet muda. Cerita berpusat pada satu keluarga di desa terpencil Wanirejo yang berada di Yogyakarta. Mereka menjalankan usaha jamu tradisional secara turun-temurun dari nenek moyang. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka itu kalah saing dengan obat kimiawi dan sudah diambang kebangkrutan. Untuk memperjuangkan aset keluarga, Sadimin bersikeras untuk menjual sebagian besar aset perusahaannya itu. Hingga suatu ketika, salah satu karyawan R&D berhasil menemukan satu racikan baru yang membawa manusia pada masa yang lebih muda. Tak disangka, obat itu memiliki efek samping yang mengerikan dan menggerogoti otak hingga merusak saraf dan penglihatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Perusahaan Wani Waras adalah pabrik jamu terbesar yang pernah memasuki masa jayanya di tahun 80-an. Kondisi pagi itu, pabrik sudah disibukkan dengan produksi jamu yang harus dikirim ke cabang. Berbagai rempah asli Nusantara diracik sedemikian rupa untuk menangkal berbagai penyakit. Di waktu yang sama, Ningsih, anak Pak Lurah, menyajikan jamu tangkas angin untuk menjamu para tamu yang sudah memadati rumah itu. Begitu melihat Rahman datang, Ningsih bergegas melenggang pergi ke belakang rumah untuk sembunyi. Tampaknya Ningsih kesal dengan kekasih hati yang tak kunjung melamarnya itu. Rahman bergegas menyusul Ningsih ke area belakang rumah sambil berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Jelasnya apa? Memang mau ngelamar nggak usah. Ningsih menagih janji Rahman yang hanya sebatas omong doang. Setelah memendam lama, akhirnya Rahman mengungkapkan jika dirinya belum siap menikah. Ia masih menunggu momen yang tepat untuk melamar kekasihnya itu. Ningsih yang masih kesal hanya diam sambil terus mencuci piring tanpa mendengarkan perkataan apapun yang keluar dari mulut Rahman. Tak berselang lama, terdengar suara dering telepon dari sang atasan yang meminta Rahman untuk segera merapat. Rahman membujuk Ningsih agar tidak marah kepadanya lagi. Sebelum pergi, Rahman berjanji akan memprioritaskan Ningsih dalam segala hal. Bahkan ia berjanji akan mencucikan semua piring kotor yang ada di sana. Nah, ya. Hati-hati ya. Meski masih kesal, Ningsih sudah bisa tersenyum dan meminta Rahman untuk datang sebelum sore tiba. Rahman pun melenggang pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas. Tak berselang lama setelah polisi itu pergi, sebuah mobil melesat cepat ke lokasi hajatan. Tanpa menginjak rem, sopir itu menabrak kursi yang berjejer di tepi jalan hingga menghantam sound system yang parkir di seberang. Beberapa warga mengalami luka ringan karena terserempet bodi mobil itu. Satu warga yang marah langsung menghampiri supir sambil menggedor kaca jendela. Tanpa ia sadari, supir itu sudah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Pria itu mengerang kesakitan hingga tiba-tiba pria tak dikenal itu menyerang warga yang menghampirinya dan langsung menggigit ke bagian leher. Semua orang yang melihat kejadian itu tak bisa menyembunyikan rasa takut yang berkecamuk di dalam dada. Dan film pun dimulai. Adegan kembali ke 5 jam sebelum kekacauan itu terjadi. Pagi itu, tim peracik jamu memberikan beberapa sampel untuk dikirim ke direktur. Jamu yang menjadi racikan baru itu digadang-gadang bisa meningkatkan kesehatan tubuh dan menambah awet muda. Seorang pekerja mengungkapkan jika sampel produk belum mendapat persetujuan dari BPOM. Jamu yang diberi nama Abadinanjaya itu dibuat dari berbagai ekstrak tanaman herbal, termasuk bunga kantong semar, ginseng, jahe, dan tumbuhan palem ekor ikan. Sampel obat itu dikirim ke Sadimin dan juga Ibu Grace yang merupakan pemilik langsung dari pemilik jamu Wani Waras. Dua petugas langsung diberangkatkan saat itu juga untuk menuju ke rumah direktur. Grace sendiri tinggal di Jakarta dan mereka harus mengantar langsung ke tangan sang direktur. Sementara itu, rumah Ningsih belum ramai seperti 5 jam kemudian. Karena masih sangat pagi, rumah itu hanya dihiasi berbagai dekorasi untuk mengadakan syukuran khitan adik Ningsih. Tak jauh dari lokasi hajatan, Karina menikmati kehidupan barunya setelah menikah dengan duda kaya raya, pemilik pabrik jamu tersohor itu.
Ia rutin merawat diri dan melakukan yoga di tengah suasana pedesaan yang asri. Sementara itu, Sadimin berada di kamar mandi untuk bersiap menjalani hari. Aris, supir Sadimin pun tak mau ketinggalan pekerjaan. Ia membersihkan mobil majikan agar lebih tampan dibawa jalan-jalan. Tak berselang lama, Jaka datang dengan membawa sampel obat. Pardi menerima sampel itu untuk diserahkan pada Sadimin. Karina sudah duduk manis di atas meja makan sambil menikmati suasana taman yang menenangkan jiwa. Karina merancang kegiatan akhir minggunya itu untuk menjamu keluarga sang suami yang biasa berkumpul di rumah itu. Bosum menata berbagai sajian makanan di atas meja sambil mengungkapkan harapannya agar Karina bisa akur dengan Kenes, putri Pak Sadimin. Ternyata Kenes dan Karina adalah sahabat sejak kecil. Pernikahan Karina dengan Sadimin membuat Kenes murka dan menuduh sahabatnya itu sebagai pengkhianat. Kenes meyakini pernikahan itu hanya akal-akalan Karina saja untuk menguasai harta ayahnya. Suji menyampaikan kiriman sampel jamu itu pada Karina karena Pak Sadimin masih betah berada di dalam kamar. Di waktu yang sama, Kenes berhenti di pinggir jalan karena anaknya Raihan buang air kecil. Sebagai anak yang sejak kecil tinggal di perkotaan, Raihan merasa tak bisa kencing dan tertahan di ujung penis. Kenes menasihati anaknya untuk meminta izin pada alam termasuk rumput, batu, pepohonan, dan angin yang berhembus. Setelah numpang permisi, Raihan bisa kencing dengan tenang dan nyaman. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil di mana Rudi sudah menunggu di bangku kemudi. Mereka memiliki rencana besar untuk menjual perusahaan sang ayah agar bisa menyelesaikan permasalahan keluarga. Kenes bersikeras hendak bercerai dari Rudi karena ketahuan hubungan badan dengan mitra kerja. Sementara Rudi hendak melanjutkan hidup dan menuruti keinginan Kenes yang ingin cerai. Mereka berdua sama-sama membutuhkan modal untuk memulai kehidupan dari awal lagi. Rudi membujuk Kenes untuk bersikap baik pada Karina, sahabat masa kecil yang kini menjadi ibu tiri. Mereka membutuhkan tanda tangan Pak Sadimin agar mau menjual pabrik jamunya itu. Rudi sendiri sudah membuat proposal dan video profil pabrik jamu yang akan ditawarkan ke investor. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah ayah Kenes. Karina asik menikmati hidupnya sebagai istri konglomerat. Ia menatap foto masa lalu persahabatannya dengan Karina yang kini telah kandas. Setelah menerima sampel jamu itu, Sadimin yang sudah keriput menenggak isi racikan dalam sekali teguh. Karina merayu suami barunya itu agar mau diajak liburan setelah pabrik jamu terjual. Ia tak sabar menunggu momen kehamilan, terlebih lagi Sadimin pensiun dari pekerjaan. Rudi dan Kenes sampai juga di rumah itu. Aris langsung menyambut kedatangan mereka dan menurunkan semua barang bawaan Rudi dari mobil. Raihan langsung berlarian di halaman rumah karena bahagia mengunjungi rumah sang kakek. Karina tak mau ketinggalan menyambut kedatangan anak suaminya sekaligus sahabat dekatnya sendiri. Rudi masih bisa bersikap sopan, namun tidak dengan Kenes yang melenggang dengan ketus. Udah janji sama mama apa nggak boleh makan gorengan kan abis batuk kan? Raihan langsung masuk ke dalam kamar pakdenya yang bernama Bambang. Meski sudah tua, Bambang masih gemar bermain game online di kamarnya. Pria itu sama sekali tak becus mengerjakan apapun juga. Bambang terjebak dalam zona nyaman yang membuatnya bertingkah seperti anak remaja. Raihan mengeluhkan hubungan rumit keluarga besarnya itu yang seolah tidak ada ujungnya. Bambang hanya bisa menanggapi selayaknya anak kecil yang tak tahu harus berbuat apa selain menerima saja. Di waktu yang sama, Karina memanggil suaminya bahwa Kenes sudah tiba di rumah. Sadimin keluar dari kamar mandi sambil tersenyum melihat cermin. Kulit keruputnya berubah seperti muda lagi dan rambut putihnya menghitam semua. Di waktu yang sama, Rudi menunjukkan video profil jamu Wani Waras yang hendak dijual ke perusahaan obat besar Nusa Pharma. Ia yakin video itu bisa meyakinkan pihak Nusa Pharma untuk menggelontorkan dana besar. Raihan dan Babang menghampiri pasangan suami istri itu sambil menembak pistol mainan. Kericuhan menghiasi ruang tamu Pak Sadimin yang tenang itu. Rudi tak segan mengkritik kakak ipar sendiri agar mau bekerja di pabrik keluarga. Ternyata Bambang tidak mau jika harus bekerja di area pedalaman yang terpencil. Bambang ikut mencela Kenes yang tidak mau kerja. Ia bahkan berkata setelah mereka mendapatkan uang, Kenes bisa berpisah dari Rudi.
Raihan menggoda ayahnya itu dengan menembakkan pistol air ke kakinya. Sementara itu Karina takjub melihat raga suaminya yang berubah menjadi jauh lebih muda. Mereka memilih untuk bergulat di atas ranjang sebelum menemui anak-anak. Jadi kapan tanda tangan? Selesai bercinta, Dimin dan Karina berjalan menuju ke ruang tamu dengan raut wajah yang segar ceria. Rudy dan Kenneth sampai tak percaya melihat sang ayah yang ganti skin jadi lebih bugar. Dimin langsung mencerca video buatan Rudy dengan berbagai kritikan pedas. Takut kalau nanti ditawar sama si Nusa Pharma itu, ngap? Kenneth tak bisa berkata apapun lagi melihat sikap ayahnya yang terlalu toksik. Setelah mengucapkan berbagai kalimat jahat, Dimin bertingkah lucu untuk memeluk sang cucu. Ia memeriksa bunga kantong semar yang sengaja ditanam di samping rumah. Ia meminta Kenneth dan Rudy untuk masuk ke dalam ruang kerja. Setelah mendapatkan racikan jamu awet muda itu, Dimin seolah mendapat harapan untuk tetap mempertahankan pabrik Wani Waras. Ia dengan tegas membatalkan rencana besarnya untuk pensiun dan menjual pabrik itu. Semua anak Dimin langsung protes dengan keputusan itu. Bambang terlihat sangat kesal dan mengunci diri di dalam kamar. Dengan bangga, Dimin menunjukkan racikan jamu baru yang diberi nama Abadinan Jaya. Ia yakin racikan baru itu akan membawa perubahan besar dalam kejayaan perusahaan. Dimin meyakinkan Kenneth dengan menunjukkan rambut hitam dan kulit yang tak lagi keriput. Ia berkata jamu Abadinan Jaya akan segera mengubah dunia perjamuan dan membawa pabrik Wani Waras ke puncak kejayaan kedua. Karina berusaha membujuk sang suami untuk tetap menjual pabrik itu agar Dimin bisa segera pensiun. Dimin langsung mengusap lembut wajah istri mudanya itu hingga membuat Kenneth putar badan karena muak melihatnya. Kemesraan mereka berdua menimbulkan percikan konflik antara ayah dan anak. Kenneth sudah tak sabar lagi untuk bercerai dari Rudy. Ia membutuhkan modal besar agar bisa menata hidupnya lagi dan membangun bisnis baru di kota. Dimin kembali menggunakan senjata pamungkasnya dengan mengucapkan kalimat jahat. Ia berkata bahwa Kenneth tidak pandai merawat diri hingga Rudy berselingkuh dengan si Nisa dari perusahaan Nusa Pharma. Bahkan Dimin melirik ke arah Karina seolah sahabat kecil Kenneth itu lebih pandai merawat diri dan mendapat suami hebat seperti dirinya. Kenneth semakin meradang dan membalas perkataan jahat ayahnya dengan berbagai alasan. Ia menyalahkan Karina yang menggoda sang ayah hingga sekarang menjadi sosok yang jahat bagi anak-anaknya. Saat mereka berdebat panjang, Dimin mulai merasa ada yang aneh di tubuhnya. Denging di telinganya terasa mengganggu dari biasanya. Bahkan persendian pun ikut bergerak seperti lepas dari tendonnya. Dimin menghentikan pertengkaran itu dan menegaskan bahwa keputusannya sudah final. Ia memarahi anak-anak di depan Karina hingga merobek surat jual beli dan proposal perusahaan yang sudah disiapkan oleh Rudy. Gak ada ngajen-ngajeninya ke uang tua. Lo ini sumpah. Leher belakang Dimin semakin terasa sakit dan kemerahan. Bola matanya itu ikut berubah warna. Bapak kenapa, Pak? Pak? Kenneth dan Karina panik bukan kepalang begitu Dimin jatuh tersungkur di hadapan mereka. Dimin terjatuh lemas dan tak bergerak lagi. Rudy berusaha memeriksa detak jantung dan nafas bapak mertua. Anehnya, pria itu sudah kehilangan nyawa. Kenneth meminta Rudy untuk segera mencari bantuan dan menelpon dokter. Sementara Karina memanggil Mbok Sum untuk menyiapkan mobil dibantu Pak Pardi dan Aris. Babang sendiri tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menegak minuman keras untuk menenangkan diri. Saat semua orang sibuk mencari solusi, Raihan tercekat melihat kulit kakeknya yang melepuh. Wajah Dimin seperti mengeluarkan gelembung udara yang menggerogoti dari dalam. Seketika itu, sosok Sadimin berubah menjadi monster bengis yang siap menyerang siapapun di depan mata. Waktu itu, Pardi masuk ke dalam rumah dan membawa Sadimin ke dalam mobil. Tak disangka, Dimin menggerogoti leher Pardi sampai terkelupas kulit dan dagingnya. Setelah menggigit Pardi, kini giliran Pak Aris yang diserang. Bambang berusaha menyingkirkan tubuh ayahnya dari Pak Aris. Karena wajahnya terkena muntahan darah, Aris sempat mengusap mata untuk menghilangkan cairan darah kental berbau amis. Sementara itu, Bambang masih dihadapkan dengan ayahnya yang sudah berubah menjadi monster bengis. Ia masih berusaha memproses apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya itu. Untungnya, Kenneth dan Karina langsung menolong Bambang dan menjauhkan Dimin dari tubuh pria itu.
Nasnya, karena diminta umum menyingkir, Bambang terpaksa menggunakan mainan senapan panah untuk membunuh ayahnya sendiri. Panah itu menembus tepat di kepala Sadimin dan tergeletak mati untuk kedua kali. Mereka semua menangis tanpa henti karena Bambang menjadi pelaku tunggal yang membunuh ayahnya sendiri. Selesai dari tangisan masing-masing, mereka mulai membereskan segala kekacauan yang terjadi. Karina buru-buru masuk ke dalam kamar membersihkan darah yang menempel di gaun putihnya itu. Sementara Rudi meminta Paris untuk menyembunyikan kematian Sadimin. Ia tak mau kejadian pagi itu menjadi gempar dan ramai di pemberitaan media. Ia meminta Paris untuk membawa polisi dengan alasan kecelakaan di rumah mereka itu. Paris masih syok berat atas kejadian yang menimpa Sadimin. Ia hanya bisa mengangguk sambil mengatur nafas yang tersenggal. Rudi berusaha menyadarkan Aris dari lamunan dan memerintahkan pria itu untuk bergegas pergi. Di waktu yang sama, Suji, Bosum, dan Ima merawat Pardi yang terkena gigitan Sadimin. Mereka tak henti membicarakan sang majikan yang dikira sedang kerasukan setan. Suji, istri Pardi, hanya bisa menangis sambil membersihkan darah dari tubuh suaminya itu. Sementara Bambang mulai dihantui rasa takut karena membunuh ayahnya sendiri. Ia berlari menuju ke mobil agar bisa segera kabur dari tempat kejadian perkara. Apalagi Pak Aris sudah berangkat ke kantor polisi. Kenneth mengejar kakaknya itu dan duduk di samping kemudi. Ia berusaha menenangkan Bambang dan menujunya untuk bersikap lebih dewasa. Saat mereka bercengkrama di dalam mobil, Mbok Sum terlihat panik menghampiri Karina. Ia meminta bantuan sang majikan untuk membawa Pardi ke puskesmas karena menantunya itu hilang kesadaran. Tak disangka, Pardi yang jatuh pingsan bangkit dalam kondisi tidak waras lagi. Rudi dan Karina sangat takut begitu melihat peringai Pardi yang mengerikan. Rudi justru meminta Bosum untuk menghadapi Pardi sendiri. Nasnya, Bosum menghindar saat Pardi berlari menyerang dirinya. Karina dan Rudi sempat diserang juga hingga Simah terkena gigitan di lehernya. Suji sudah lebih dulu terkena gigitan dan mulai menyerang tukang kebun yang bekerja di luar rumah. Bambang tercekat melihat kejadian itu dari cermin tengah mobilnya. Kenneth langsung turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Suji mengunyah daging dari leher pria itu, Kenneth baru menyadari ada yang salah dengan mereka semua. Suji mulai menyerang Kenneth dan berlari menghampiri gadis itu tiba-tiba. Meski tubuh Suji terbagi menjadi dua bagian, monster itu masih bisa hidup dan bergerak secara membabi buta. Bambang dan Kenneth melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat Suji menarik kulit punggungnya agar terlepas dari kaki yang telah rusak. Di waktu yang sama, Rudi menggendong Raihan yang ketakutan dan berlari keluar dari rumah itu. Karina dan Bosum ikut lari ke kebun belakang rumah agar selamat dari kejaran Pardi yang sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu, Kenneth dan Bambang tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah karena dari tadi mereka bertahan di mobil. Begitu masuk ke dalam, cacaran darah kental yang menghitam sudah memenuhi seluruh area ruang tamu. Kenneth bingung mencari keberadaan anaknya Raihan yang menghilang dari rumah. Rudi dan Karina pun tak ada di sana. Ia mengambil ponsel dan menelpon Rudi berulang kali. Tak disangka, Imah yang sudah tertular penyakit Pardi baru bangkit dari kematian dan mulai mencari mangsa. Gadis itu tampak mengerikan dan bersiap menyerang siapapun yang berdiri di hadapannya. Seketika itu, untungnya Bambang dan Kenneth berhasil mengunci pintu agar Imah tidak keluar dari rumah itu. Saat kembali ke mobil, separuh tubuh Suci sudah menghilang dari roda. Tak disangka, walah. Bambang langsung mengajak Kenneth untuk masuk ke dalam mobil dan tancap gas pergi. Di waktu yang sama, Aris sudah terkena imbas dari reaksi jamu abadi Nanjaya. Pria itu kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri dan muncul lubang kemerahan di lehernya. Acara sunatan di rumah Ningsih sudah penuh warga yang menyanyi bersama biduan. Anehnya mobil Aris berbelok ke gang tanah yang menuju ke rumah Ningsih itu. Saat ditegur warga, Aris sudah sepenuhnya menjadi zombie dan langsung menyerang warga. Rudi bersama Raihan, Karina, dan Bosum menemukan mobil pick-up yang terparkir di pinggir ladang. Pardi mengikuti dari belakang dan berhasil menemukan kawanan manusia di sana. Pardi mendekati area mobil pick-up sambil mengendus bau tubuh manusia yang masih murni. Rudi dan Karina bersembunyi di bak belakang, sementara Mbok Sum bersama Raihan mendekam di kolong mobil. Pardi sempat terkecoh dan melenggang pergi. Nasnya, ponsel Rudi berbunyi nyaring mendapat panggilan masuk dari Kenneth. Suara ponsel yang terdengar nyaring itu membuat Pardi balik badan dan langsung menyerang Rudi.
Karina berusaha membantu, namun Pardi justru terdorong masuk ke kolong mobil. Situasi menjadi semakin tak terkendali. Bosum terpaksa menyeret Raihan untuk segera pergi. Naasnya, Pardi semakin menggila dan menyerang siapapun di depan mata. Karina terpaksa mengambil garpu kebun dan menusuk bagian leher Pardi hingga mengucurkan banyak darah. Pardi mengeram sambil menatap petir yang menyambar. Cuaca terang berubah menjadi hujan deras dan membuat mereka semakin panik bukan kepalang. Kenneth menelpon Rudy untuk kesekian kali. Ia meminta lokasi Rudy agar bisa menjemputnya karena hujan turun sangat deras. Dari telepon, terdengar suara Bosum yang berkata jika mereka sudah hampir sampai rumah Pak Lurah. Kenneth langsung meminta Bambang untuk segera pergi saat itu juga. Tak berselang lama, hujan berhenti dan matahari kembali menyinari. Bosum masuk ke dalam rumah Pak Lurah melalui pintu belakang, disusul Rudy dan juga Karina. Sebelum masuk ke rumah, Karina sempat mengintip ke area depan rumah Pak Lurah di mana kawanan zombie sudah berkerumun di depan teras. Bahkan mereka masih bisa mengenali Pak Aris yang sibuk menggerogoti leher manusia di sana. Rudy mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Naasnya, Bosum tinggal di belakang dan diserang oleh Aris. Karina terpaksa meninggalkan Bosum yang sudah dimakan oleh kawanan zombie. Di waktu yang sama, Kenneth dan Bambang terhenyak saat melihat kawanan zombie sibuk memangsa manusia di lokasi hajatan. Kenneth terpaksa menelpon Rudy lagi untuk menanyakan posisinya. Rudy baru saja menutup pintu depan rapat-rapat agar kawanan zombie tidak memangsa dirinya. Sementara Karina menuang air putih untuk memberi minum si Raihan. Rudy menegaskan di telepon bahwa ia tak bisa keluar dari rumah karena teras sudah dipenuhi zombie. Begitu juga Kenneth yang tak bisa turun dari mobil untuk menjemput Raihan. Karena emosi, Kenneth membunyikan klakson agar Rudy segera mengembalikan Raihan padanya. Naasnya, klakson mobil itu justru memancing perhatian para zombie untuk mendekat ke arahnya. Bambang terpaksa memutarkan mobil dengan cepat dan meninggalkan lokasi saat itu juga. Kawanan zombie yang marah langsung menyergap setiap manusia yang mendekati mereka. Meski sudah melaju kencang, beberapa zombie masih ada yang mengejar mobil Kenneth dari belakang. Rudy bisa bernafas lega karena kawanan zombie di teras rumah mulai menghilang satu persatu. Ia memanggil Karina sambil menuju ke arah mobil Pak Aris. Dengan langkah perlahan, Rudy membawa Raihan dan Karina untuk masuk ke dalam mobil itu. Mereka tak menduga jika mobil yang ditumpangi Pak Aris sudah rusak berat dan tak mau menyala. Bosum bangkit dari kematian dan mulai mengejar majikannya sendiri. Karina dan Rudy terpaksa lari lagi daripada berakhir sama seperti kerabat lainnya. Mereka menemukan rumah kayu kuno dan langsung masuk ke dalamnya. Rudy yang terpaksa menghadapi Bosum untuk memastikan Raihan dan Karina masuk ke dalam rumah dengan selamat. Bosum menghantam tubuh Rudy hingga tak terlihat di mata Karina. Terdengar suara teriakan Rudy yang membuat Karina terpaksa waspada. Ia mengambil pisau di atas meja untuk bersiap jika nanti Rudy berubah menjadi zombie. Tak disangka Rudy berlari masuk dan langsung mengunci pintu dengan selamat. Anehnya tubuh pria itu berlumuran darah segar dan berkata jika ia berhasil membunuh Bosum. Di tempat lain, Kenneth dan Bambang masih memilih untuk lari dari kenyataan. Kenneth tak henti menelpon Rudy untuk menjemput anaknya, Raihan. Dalam kepanikan besar, Kenneth mendebat kakaknya sendiri untuk segera putar balik dan kembali ke rumah Pak Lurah. Bambang menjelaskan kondisi mereka yang tidak mungkin menghadapi zombie sebanyak itu sendirian. Saat mereka berdebat panjang, tiba-tiba Bambang sampai muntah setelah kecelakaan itu terjadi. Sopir truk yang membawa warga untuk datang ke tempat hajatan Pak Lurah ikut panik. Ia turun dari truk untuk memastikan keselamatan Bambang dan Kenneth. Supir truk itu bahkan menawarkan bantuan untuk membawa Bambang ke puskesmas. Naasnya kawanan zombie mulai berlarian menghadapi mereka dan memangsa para warga yang bertahan di truk. Bambang dan Kenneth terpaksa lari lagi untuk menjauhi kawanan zombie. Di waktu yang sama, Karina, Rudy, dan Raihan masih sembunyi di rumah orang tua sambil istirahat di sana. Karina mencari kain di belakang rumah untuk membersihkan noda darah di tubuh Rudy. Saat Karina pergi, Rudy tak bisa menyembunyikan luka kecil di tangannya lagi. Ia mulai merasakan sakit yang menjalar ke kepala. Sebelum pergi, Rudy memeluk Raihan dan berkata jika ia sangat menyayangi anaknya itu. Rudy menitipkan Kenneth pada Raihan dan memohon agar Raihan bisa menjaga ibunya dengan sekuat tenaga. Raihan menangis sejadinya sambil bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Bola mata Rudy mulai berubah ke kuningan. Pria itu berpesan pada Raihan untuk tetap berada di samping Karina dan bertahan di rumah itu sampai kondisi membaik.
Mendengar suara tangisan itu, Karina menghampiri mereka berdua dan melihat gelagat Rudi yang mencurigakan. Wanita itu langsung menarik tangan Raihan untuk menjauh dari ayah kandungnya sendiri. Benar saja, Rudi berubah jadi zombie dan mulai menyerang Karina. Raihan dengan polosnya menarik baju sang ayah sambil merengek minta tolong. Rudi berbalik menyerang Raihan hingga membuat Karina panik dan memukul kepala pria itu menggunakan kendi. Saat Rudi terhempas sejenak, Karina menyeret Raihan untuk masuk ke dalam kamar. Ia menahan pintu dengan kuat karena Rudi masih bersikeras untuk menyerangnya. Dengan kemauan keras, Rudi melangkah mundur ke ujung rumah untuk menjebol pintu kamar itu. Tak disangka, tubuh Rudi sudah tertusuk besi pompa air hingga menembus ke belakang. Meski tubuhnya tersangkut di besi itu, namun Rudi masih bisa bergerak semakin ganas. Karina bergegas keluar dari ruangan itu dan menutupnya dari luar. Raihan semakin menangis melihat ayahnya berubah menjadi zombie. Ia bersikeras untuk masuk ke kamar dan menemani ayahnya di sana. Karina sampai kewalahan untuk menenangkan anak itu. Di tempat lain, Kenneth dan Bambang sudah tiba di kantor polisi untuk meminta bantuan. Saat itu, polisi sudah menyita petasan dari rumah warga yang hendak diledakkan. Mereka diberi mandat untuk menjaga petasan itu sebagai barang bukti penyitaan. Para petugas dilarang merokok di dalam ruangan agar tidak terjadi ledakan yang tidak diinginkan. Bambang nyelonong masuk ke kantor polisi dan langsung mengunci pintu. Dengan nafas tersengal mereka berusaha menjelaskan apa yang baru saja dialami. Petugas polisi membuka pintu kembali seolah tak ada apapun yang terjadi. Karena Kenneth dan Bambang belum bisa bicara dengan tenang, polisi meminta mereka berdua untuk duduk sejenak. Seorang petugas memberi laporan jika di jalan sudah banyak warga yang hendak menggeruduk. Mereka bersiap siaga untuk membuat pertahanan. Bambang mencoba menjelaskan jika warga yang datang bukan manusia biasa. Nasnya polisi itu tak percaya dengan perkataan Bambang dan sibuk menyiapkan pasukan. Karina yang terjebak di dalam rumah warga bertemu dengan Ningsih secara tak sengaja. Mereka saling menodongkan pisau tajam untuk memastikan keselamatan masing-masing. Ningsih bertanya mengapa Karina ada di rumah itu. Karina pun menjelaskan jika ia dikejar oleh orang-orang yang kerasukan setan. Ia menunjukkan sosok Rudi yang sudah berubah menjadi zombie dan terjebak di pompa air belakang rumah. Polisi langsung menghampiri kerumunan warga yang sibuk menggerogoti manusia di tepi jalan. Kawanan zombie itu berlari kencang menghampiri petugas tanpa ada rasa takut dengan senapan laras panjang. Polisi sudah menembak gas air mata, namun kawanan zombie itu tidak merasakan sakit ataupun perih sama sekali. Mereka langsung melahap habis tubuh sang polisi dan tidak menyisakan satu orang pun di sana. Ningsih menelpon kekasihnya Rahman yang masih bertahan di kantor polisi. Sambil menangis, Ningsih mengabarkan jika keluarga mereka telah tiada. Ningsih menjelaskan fenomena aneh di mana warga desa seperti kerasukan setan dan menyerang orang lain. Tak berselang lama, petugas yang berjaga di depan lari kalang kabut sambil berteriak memanggil sang komandan. Mereka dikejar oleh kawanan zombie yang haus akan daging manusia segar. Rahman terpaksa mengakhiri panggilan dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Mereka menahan pintu itu menggunakan lemari besi dan juga kursi. Satu polisi yang berhasil selamat mendapati luka parah di mulutnya. Rahman berusaha menyelamatkan komandannya itu, namun semua usahanya sia-sia. Kenneth dan Bambang tertegun tanpa bicara saat melihat komandan polisi itu terkapar tak berdaya. Rahman sibuk menelpon rumah sakit dan meminta kiriman ambulans secepatnya. Tak perlu menunggu lama, sang komandan panggil lagi dalam wujud mengerikan. Ia bukan manusia lagi, namun sosok zombie yang tak punya akal. Zombie itu hanya bisa meraung sambil membenturkan kepalanya ke sudut tembok. Rahman berusaha mendekati atasannya itu hingga tiba-tiba Bambang merebut pistol dari pinggang Rahman dan langsung menembaki dada sang komandan. Rahman justru marah pada Bambang dan berkata jika komandannya telah mati. Bambang tak mampu berkata apapun karena komandan Rahman sudah bangkit kembali seketika itu. Dengan bantuan Bambang, mereka berhasil memasukkan tubuh sang komandan ke dalam sel penjara. Di waktu yang sama, kawanan zombie sudah memadati area lapangan Polsek Wanirejo. Bambang dan Kenneth menjelaskan semua yang terjadi pada Rahman sambil mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan diri. Rahman tak bisa meminta bantuan pusat karena tak tahu harus menjelaskan apa pada mereka. Ia sendiri sulit percaya dengan kejadian yang mencangkiti desa Wanirejo. Bahkan mereka masih belum yakin dari mana penyebab awal semua kejadian itu. Bambang mendesak Rahman untuk segera menelpon Polres Sleman.
Akhirnya Rahman melaporkan ada kerusuhan warga di Polsek Wanirejo. 3 perwira telah gugur dalam kerusuhan itu dan butuh bantuan segera. Kenes mencari ruang sepi untuk menghubungi Rudi. Ia belum tahu jika Rudi sudah berubah menjadi zombie. Kenes hanya bisa menangis membayangkan Raihan mati dimakan monster bengis. Bambang menemani adiknya itu sambil meyakinkan bahwa Kenes di bawah Raihan baik-baik saja. Tak berselang lama, Kenes mendapat telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata Karina meminjam ponsel Ningsih untuk menghubungi sahabat sekaligus anak tirinya itu. Karina mengungkapkan jika ia bersama Raihan masih baik-baik saja dan berada di rumah warga dekat tempat Pak Lurah. Ia memberikan ponsel itu pada Raihan agar bisa bicara dengan Kenes. Raihan berkata jika ia baik-baik saja dijaga oleh Bu Karina. Kenes berjanji akan segera menjemput Raihan secepatnya. Melihat sang ayah berubah menjadi zombie, Raihan bertanya apakah ibu masih baik-baik saja. Karina menjelaskan jika gejala yang dialami Rudi sangat mirip dengan Sadimin. Babang memberitahu lokasi mereka berdua yang tertahan di Polsek Wanirejo. Kenes meminta untuk bicara lagi pada Raihan. Sambil menangis, Kenes meminta maaf karena belum bisa menjemput putra semata wayang itu. Raihan ikut menangis, mendengar ibunya menangis dan dipeluk oleh Karina. Di waktu yang sama, kawanan zombie yang marah mulai berdatangan semakin banyak dan membludak. Pintu polsek hampir jebol karena saking banyaknya orang yang hendak menerobos masuk. Radio Polri terdengar menghubungi Polsek Wanirejo untuk menanyakan kondisi terkini di desa itu. Bambang dan Kenes sibuk membantu menghalangi pintu dengan punggungnya sendiri. Rahman bergegas mengambil radio itu untuk bicara dengan atasan pusat. Ternyata mereka sudah berada di jalan masuk desa namun dihadang oleh kawanan zombie yang mengganas. Suara tembakan terdengar kencang dari radio disertai dengan teriakan histeris para korban. Sambungan radio itu terputus begitu kawanan zombie menyerbu petugas polisi dan Polres Sleman. Karena tak ada tempat aman lagi, Rahman menggunakan tangga untuk naik ke balkon kantornya. Kawanan zombie itu terus berdatangan tanpa ada habisnya. Kenes menelpon Karina lagi dan mengabarkan jika penyelamat gagal menolong mereka. Ia masih terjebak di kantor polisi tanpa bisa pergi kemanapun juga. Ia meminta Karina untuk bertahan di rumah warga sambil menunggu kondisi membaik. Kondisi genting itu membuat Kenes dan Karina ingat masa SMA dulu saat terjebak banjir di sekolah. Kenes meminta maaf karena datang saat ayah Karina meninggal dunia. Karina juga mengakui kesalahannya karena menaruh hati pada ayah temannya sendiri. Ia tidak memikirkan perasaan Kenes dan lebih menuruti hawa nafsunya sendiri. Kenes mengakui jika ayahnya memang benar jatuh cinta pada Karina, namun ia merasa sedih karena harus kehilangan sahabat baik sejak kecil. Sahabatnya itu berubah status menjadi ibu tiri yang membuat Kenes bingung mencerna semuanya. Karina menangis mendengar pengakuan dari sahabatnya itu. Kenes menitipkan Raihan pada Karina terlebih lagi jika ia dan Bambang tak bisa selamat. Kenes melanjutkan tangisannya dan menutup telepon siang itu. Polsek Wanirejo masih dipenuhi kawanan zombie yang menunggu celah terbuka. Tak berselang lama terdengar suara azan zuhur yang membuat para zombie berlari menghampiri sumber suara. Rahman punya ide bagus untuk menyalakan petasan. Ia mengarahkan petasan itu ke sawah kosong dan berhasil menarik perhatian para zombie untuk mengejar sumber suara. Dengan cara itu, ia yakin bisa selamat dari serangan monster. Rahman membagikan seragam keamanan polisi pada Kenes dan Bambang. Mereka bersiap untuk pergi sebelum pintu depan jebol dan jadi santapan zombie. Kenes diberi senjata sebagai alat perlindungan diri, sementara Bambang memilih untuk membawa senjata laras panjang. Sebelum pergi, Rahman menelpon Ningsih untuk segera menjemputnya. Ningsih berbicara pada Karina dan berkata jika pacarnya akan menjemputnya sebentar lagi. Mereka masih belum tahu jika Rahman berada di lokasi yang sama dengan Bambang dan juga Kenes. Malam harinya, Kenes, Bambang, dan Rahman sudah bersiap memakai helm dan baju pelindung lengkap. Saat hendak melempar petasan keluar pintu, petasan itu justru melesat ke dalam kantor. Suara kencang dari petasan itu meletus membuat kawanan zombie semakin menggila. Rahman mencoba sekali lagi dan berhasil mengalihkan perhatian beberapa zombie. Setelah halaman depan kosong, mereka lari keluar kantor dan menghadapi para zombie itu satu persatu. Setiap zombie mendekat, mereka langsung menembakkan peluru. Tak hanya dari depan, zombie bermunculan dari segala arah hingga membuat mereka kewalahan. Suara tembakan terdengar nyaring di mana peluru melesat tak tentu arah. Kenes sudah tak kuat lagi karena tubuhnya terhimpit dan kehilangan nafas. Rencana yang semula matang tampaknya gagal total. 3 manusia yang tersisa itu dikepung oleh ratusan bahkan ribuan zombie ganas. Rudi mulai membuat keributan dengan mematahkan besi pompa yang masih menancap di perutnya.
Suara Rudy memanggil kawanan zombie lain yang datang dari luar rumah. Ningsih langsung menahan pintu depan dan meminta bantuan Karina untuk jaga di kamar Rudy. Seketika itu, petir mulai bergemuruh dengan suara yang menggelegar. Setiap petir itu berbunyi, tingkah para zombie mulai melambat. Mereka sibuk mencari sumber suara di atas langit sambil kebingungan kian kemari. Namun saat suara petir berhenti, zombie itu melanjutkan kegiatannya memangsa manusia. Untungnya gemuruh petir disambut dengan turunnya hujan. Bambang menarik Enes untuk menjauhi kawanan zombie secara perlahan. Di waktu yang sama, Karina memberanikan diri untuk membuka pintu rumah. Ningsih tertegun melihat para zombie yang terdiam menikmati air hujan. Karina dan Ningsih langsung menyiapkan senjata untuk pergi. Ningsih menyalakan sepeda motor yang tersimpan di garasi agar bisa segera pergi dari desa itu. Rudy memberontak semakin hebat dan berhasil merobohkan pintu. Untungnya Karina dan Raihan sudah naik ke atas motor dan melenggang pergi bersama Ningsih. Hujan yang semula deras kini mulai menipis dan langsung reda. Kenes diserang oleh zombie, bertubuh gemuk dan mendidinya dengan seenak jidat. Pistol Kenes sampai kehabisan peluru. Sementara Bambang dan Rahman sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kenes lari ke tengah sawah sementara Rahman dan Bambang kembali masuk ke kantor Polsek Wanirejo. Kenes sempat diserang oleh satu zombie yang merupakan supir truk. Untungnya ia masih bisa selamat dan mengendarai truk itu untuk kabur. Nasnya mesin truk itu sama sekali tak mau menyala. Kawanan zombie sudah berkerumun mengelilinginya. Kenes merasa putus asa seolah tak ada jalan keluar. Sementara itu, Karina dan Ningsih membawa Raihan dengan sepeda motor. Mereka menemukan truk di mana Kenes duduk di bangku kemudi. Karena terlalu banyak zombie di sana, Karina meminta Ningsih untuk segera putar balik. Suara motor yang di starter membuat kawanan zombie menghampiri mereka. Ningsih kewalahan menyalakan motor yang mati secara tiba-tiba. Kawanan zombie itu berlari mendekat hingga petasan membunyikan perhatian mereka. Membuyarkan perhatian mereka. Petasan itu berterbangan di langit dan jatuh di tengah sawah. Kawanan zombie itu lari seperti bocil kegirangan. Kenes menghampiri Raihan dan Karina. Ia langsung memeluk Raihan meski Karina menodongkan keris padanya. Karina mengira Kenes sudah berubah menjadi zombie. Untungnya mereka masih bisa selamat dan bersatu kembali. Dari belakang sosok Imah berlari kencang untuk menyerang Karina. Tiba-tiba Karina menusukkan keris itu ke kepala Imah sampai menembus tengkoraknya. Karena zombie di sawah sudah bosan dengan petasan, mereka kembali berjalan ke arah jalan aspal. Kenes dan semua orang masuk ke dalam truk untuk berlindung di sana. Ningsih menelpon Rahman untuk mengabarkan lokasi terkini. Untungnya mesin truk bisa menyala. Karina mencoba untuk mengendarai truk itu secara perlahan. Mereka sempat mundur kencang ke belakang dan untungnya tidak terjerembab beselokan. Karina langsung melesat pergi dan menabrak setiap zombie yang muncul di depan truknya. Karina tak bisa mengincar rem hingga truk itu menabrak dinding Polsek Wanirejo. Kaki Bambang terjepit di lemari yang terpental jatuh saat ditabrak truk. Kawanan zombie memaksa masuk ke dalam kantor itu dari celah di samping truk itu. Karina, Kenes, dan Rahman terpaksa menarik kaki Bambang yang terhimpit lemari besi. Ningsih terkena gigitan di tangannya hingga Rahman kewalahan menembaki zombie yang menyerang kekasihnya itu. Bambang merasa dirinya tidak bisa diselamatkan lagi. Ia tak bisa keluar dari zona kematian itu dan meminta Kenes untuk segera lari. Rudy masuk ke ruangan itu dan langsung mengejar Raihan. Bambang terpaksa menembakkan pistol ke arah Rudy, namun pelurunya habis tak bersisa. Saat Rudy hampir menggigit kaki Raihan, Karina berhasil menembak kepala zombie itu. Kawanan zombie yang menyergap semakin bertambah banyak. Dalam kondisi sekarat, Rahman memberikan cincin lamarannya pada Ningsih. Mereka saling berpegangan tangan meski raga habis disantap zombie. Bambang memaksa Kenes untuk segera pergi bersama Karina dan Raihan. Pria itu sudah tak punya harapan hidup lagi karena lemari besi yang menghimpit kakinya tak bisa dipindahkan. Karina menarik tangan Kenes untuk meninggalkan kakaknya sendiri. Tepat setelah mereka pergi, Bambang menyalakan petasan dan membiarkan tubuhnya dimakan zombie. Petasan itu membakar truk dan mengalirkan bahan bakar dari sawah. Seketika itu, ledakan besar meluluh lantakan Polsek Wanirejo hingga tubuh Karina, Kenes, dan Raihan terpental ke tengah sawah. Mereka hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Kepulan asap hitam berbau menyengat langsung memenuhi langit malam gelap. Karina kembali menyeret tangan Kenes untuk lari ke daerah yang lebih aman. Mereka menemukan sepeda motor polisi yang tertinggal di bahu jalan.
Nasnya, Kenneth sudah tidak mau ikut pergi. Sambil menangis, ia menunjukkan lengan yang tergigit monster bengis. Karina memaku, diam 1000 bahasa. Kenneth langsung memeluk Raihan dan mengucap kalimat perpisahan. Ia memohon agar Raihan menjadi anak yang penurut dan bersikap baik pada Karina. Setelah memeluk anaknya, Kenneth langsung memeluk Karina dan menitipkan Raihan padanya. Kenneth mengambil petasan dan menyalakan di tangannya. Kawanan zombie yang tubuhnya terbakar berlarian ke arah Kenneth untuk melanjutkan acara pesta santap malam bersama. Karina dan Raihan bersiap menyalakan sepeda motor untuk tancap gas pergi. Dengan berlinang air mata, mereka meninggalkan Kenneth seorang diri. Kini giliran Kenneth yang harus menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia tak sanggup merasakan siksaan fisik saat dagingnya terjepit dan mati dimakan zombie. Kenneth berjalan ke tengah sawah dan mengarahkan mulut pistol ke kepala seketika itu. Suasana berubah menjadi hening dan hanya terdengar auman zombie yang terengah-engah. Pagi harinya, Karina dan Raihan terdampar di antah berantah. Karina tidak mau menghentikan langkah sebelum motor itu kehabisan bensin. Di waktu yang sama, Grace yang tinggal di Jakarta sibuk mencari keberadaan putranya saat Dimin. Sejak kemarin, Dimin belum membalas pesan darinya. Suami Grace yang bernama Santoso membujuk istri tercinta untuk segera bersiap karena mereka harus pergi ke luar negeri. Grace berkata jika ia baru sempat mencoba sampel jamu yang dikirim dari pabrik Wani Waras. Jamu itu baru tiba tadi malam di Jakarta dan langsung ditenggak saat bangun tidur pagi hari. Grace pergi ke kamar mandi dan menunjukkan bagian kulit yang kembali remaja. Ia membujuk Santoso untuk mencoba sampel jamu itu juga. Tampaknya kisah zombie abadi nan jaya masih akan berlanjut dan film pun berakhir. Unsur budaya lokal seperti jamu tradisional, suasana pedesaan hingga detail kebiasaan di kampung membuat zombie-zombie apokalips terasa Indonesia banget dan lebih mencekam. Film ini bertema tentang ambisi keabadian, keserakahan, dan pengkhianatan yang terus terjadi tanpa ada yang mengakhiri. Mereka menjadi korban dari dosa mereka sendiri yang haus akan fantasi duniawi. Lewat jamu awet muda, film ini mengkritik nafsu manusia masa kini yang ingin berlomba untuk tetap terlihat awet muda meski sudah dimakan usia. Padahal konsekuensi dari eksploitasi kearifan lokal bisa berakibat fatal seperti apa yang kita lihat di Sumatera kini. Konon katanya banyak hutan digunduli dan pohon ditebang untuk memperkaya investor asing. Pada akhirnya banyak nyawa dikorbankan hingga saling memakan jasad saudaranya sendiri. Itulah gambaran dari manusia yang hilang empati. Mereka tak punya naluri, hilang moral, dan jauh dari akal sehat. Mereka itulah yang disebut sebagai zombie. Semoga saudara kita yang kini sedang tertimpa bencana banjir bisa mendapat perlindungan dan keselamatan serta diberi ketabahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.